Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini, channel Belajar Berbagi Sahabat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial, yaitu cara membuat bola dan cara membuat sistem koordinat bola di Microsoft Word. Kepada semua sahabat-sahabatku yang belum subscribe channel ini, mohon dukungannya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini serta aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Jadi, di sini saya sudah siapkan contohnya yang akan kita buat. Ini kita geser ke atas dulu. Dan ini juga kita geser ke atas dulu ya. Nah, untuk yang pertama kita akan buat bola. Caranya adalah kita masuk di insert. Lalu kemudian kita pilih shape. Lalu kita pilih lingkaran. Kemudian kita buat seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk di shape fill. Kemudian kita pilih no fill. Nah, selanjutnya kita ganti warnanya. Karena ini masih warna biru, kita ganti jadi warna hitam. Kita masuk shape outline, kemudian kita pilih warna hitam. Setelah itu kita masuk shape outline lagi. Kita pilih 1/1/2 untuk mempergeser garisnya. Begini. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal copy paste saja seperti ini. Kemudian kita keluarkan dulu sebentar, sedikit begini. Kemudian kita tarik ke dalam. Begini ya. Nah, setelah itu kita bawa ke sini seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kita tinggal copy paste lagi. Setelah itu kita putar. Nah, seperti ini ya. Misalnya ini di bawah belum pas, kita aktifkan kembali, kita geser ke atas sedikit. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat grup. Untuk menyatukan gambar ini, caranya adalah kita arahkan kursornya di sini dulu. Kemudian kita klik kiri pada mouse. Setelah itu kita tekan Ctrl pada keyboard. Lalu kemudian kita arahkan kursornya lagi di sini ya. Lalu kita klik kiri pada mouse. Dan di sini juga kita arahkan kursornya di sini. Setelah itu kita klik kiri pada mouse. Kemudian kita lepas Ctrl yang kita tekan tadi pada keyboard. Kemudian kita klik kanan pada mouse, lalu kita pilih group. Kita buat grup untuk menyatukan gambar. Coba kita pindahkan. Ini sudah jadi satu. Untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat garis putus-putus. Caranya adalah kita arahkan kursornya di sini. Kemudian kita klik kiri pada mouse. Setelah itu kita klik 2 kali lagi. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masuk di shape outline. Kemudian kita pilih garis putus-putus sesuai dengan keinginan kita seperti ini ya. Misalnya ini yang saya contohkan. Nah, setelah itu selanjutnya adalah karena ini garis putus-putusnya tertutupi, caranya adalah kita masuk di insert, kemudian kita masuk di shape, lalu kita pilih yang ini. Kita buat dulu. Setelah itu kita masuk shape outline untuk ganti warna jadi warna hitam. Masuk di shape outline lagi untuk memperbesar garisnya, yaitu kita pilih 1/1/2. Nah, kita putar dulu begini. Nah, setelah itu kita bawa ke dalam. Kita tarik dulu, kita atur. Kita sesuaikan ya. Nah, setelah sudah seperti ini ada warna kuning, di sini juga ada warna kuning. Jadi warna kuning di tengah ini kita tarik seperti ini. Nah, begini. Setelah itu sudah seperti ini, kita buat grup dulu. Caranya adalah kita arahkan kursornya di sini. Kita aktifkan yang barusan kita tadi buat, kemudian kita tekan Ctrl pada keyboard, lalu kemudian kita arahkan kursornya di sini, kemudian kita klik kiri pada mouse, kemudian kita lepas Ctrl pada keyboard. Setelah itu kita buat grup. Klik kanan pada mouse,
kita buat grup. Nah, coba kita pindahkan. Ini sudah jadi satu. Untuk langkah selanjutnya dengan cara yang sama adalah ini kita buat garis putus-putus lagi dari lingkaran yang berdiri ini. Caranya adalah kita klik ini ya, seperti ini. Kemudian kita masuk di shape outline. Setelah itu kita pilih garis putus-putus sesuai dengan keinginan kita. Misalnya ini yang saya contohkan ya. Nah, selanjutnya adalah kita masuk di insert lagi. Lalu kita pilih set, lalu kita pilih ini, kita buat dulu. Kemudian kita masuk di shape outline, kita pilih warna hitam. Kemudian shape outline lagi, kita perbesar garisnya jadi 1/2. Nah, setelah itu ini kita putar seperti ini. Kemudian kita tarik ke dalam, kita bawa ke dalam seperti ini. Ini kita atur, kita sesuaikan. Ini juga dan ini juga. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah ini warna kuning dan ini warna kuning. Ini warna kuning yang di tengah kita tarik seperti ini. Kita klik kiri pada mouse lalu kita tarik. Nah, kita lihat sampai pas ya. Kita tarik keluar sedikit dulu ini. Nah, kita klik kiri lagi pada mouse, kemudian kita tarik. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah kita buat grup lagi. Caranya kita arahkan kursornya di sini. Seperti ini, kita klik kiri pada mouse ya. Setelah itu kita tekan Ctrl pada keyboard. Kemudian kita arahkan kursornya di sini. Lalu kita klik kiri lagi pada mouse. Setelah itu kita lepas Ctrl pada keyboard yang tadi kita tekan. Kemudian kita klik kanan pada mouse. Setelah itu kita buat grup. Nah, seperti ini. Coba kita pindahkan. Ini sudah jadi satu. Kita perkecil dulu sedikit. Selanjutnya, untuk membuat sistem koordinat bola seperti ini, caranya adalah kita masuk di Microsoft Excel dulu. Nah, setelah itu kita buat tabel seperti ini. Kita pilih Alt Border. Setelah itu kita masuk di format. Kita misalnya pilih 3. Ya, kita ketik kemudian oke seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita screenshot, kita tekan Windows pada keyboard, kemudian kita tekan pada keyboard yaitu PRT-SQ seperti ini. Lalu kita keluar. Nah, kemudian kita masuk di sini kita pilih picture, kita pilih screenshot ini ya. Yang kita tadi screenshot kita buka. Nah, setelah itu kita pilih ini, kita edit, kita klik kiri lagi satu kali pada mouse. Setelah itu kita crop ya. Setelah itu kita simpan, save. Nah, seperti ini. Kita keluar. Ini ya, screenshot 60. Kita keluar lagi. Setelah itu, untuk membuat sistem koordinat seperti ini, caranya adalah kita masuk di insert dulu. Lalu kita pilih vektor. Kita pilih this device. Setelah itu kita ambil yang kita tadi sinkron ini. Nah, kemudian kita perkecil dulu sedikit. Ini bola kita pindahkan ke bawah dulu. Nah, selanjutnya adalah setelah sudah seperti ini, kita tinggal copy paste seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita aktifkan, kemudian kita klik kanan pada mouse, lalu kita pilih vektor.
ya, format vektor maksudnya. Lalu kemudian kita pilih ini 3D rotasi. Setelah itu kita masuk di sini, kita pilih ini. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini lagi ya. Kita klik kanan pada mouse, kemudian kita pilih format vektor, masuk lagi 3D, kita pilih ini, lalu kemudian kita pilih yang ini. Nah, kita bawa masuk seperti ini. Nah, untuk yang ini ya, kita klik kanan pada mouse, kita pilih format vektor, masuk di sini lagi, lalu kita pilih ini. Nah, kita bawa lagi. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita akan membuat garis lurus. Sebelum kita membuat garis lurus, kita buat grup dulu. Kita klik ini, klik kiri pada mouse, kemudian kita tekan CTRL pada keyboard. Kita buat kita arahkan lagi kursornya di sini, lalu kita tekan ya, klik kiri pada mouse maksudnya. Ini juga kita klik kiri pada mouse. Setelah itu kita lepas CTRL pada keyboard, kemudian kita klik kanan pada mouse, lalu kita buat grup. Nah, coba kita pindahkan. Ini gambarnya sudah jadi satu. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita buat garis lurus seperti ini. Kita masuk di insert, di save, lalu kita pilih garis lurus ini. Ini kita garis ke bawah. Setelah itu kita masuk save outline. Kita pilih warna hitam. Masuk di save outline lagi. Kita perbesar garisnya begini ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tinggal copy paste saja. Kita tarik ke sini. Dan ini juga. Kita luruskan. Nah, kita copy paste lagi. Nah, anggap saja seperti ini ya. Nah, selanjutnya adalah kita buat grup lagi. Caranya kita arahkan kursornya daerah sini. Kita klik kiri pada mouse. Kemudian kita tekan CTRL pada keyboard. Lalu kita arahkan kursornya di garis lurus ini. Kita klik kiri pada mouse. Di sini juga kita klik kiri pada mouse. Dan di sini juga kita klik kiri pada mouse. Setelah itu kita lepas CTRL yang kita tekan tadi pada keyboard. Kemudian kita klik kanan pada mouse. Lalu kita buat grup. Nah, coba kita pindahkan. Ini sudah jadi satu. Selanjutnya adalah kita akan membuat segitiga seperti ini. Segitiga seperti ini ya. Caranya adalah kita masuk di insert. Lalu kemudian kita pilih save. Lalu kita pilih segitiga. Kita buat segitiga. Nah, setelah itu sudah seperti ini, kita masuk di save fill. Kita pilih no fill. Kemudian kita ganti warnanya jadi warna hitam. Dan kita juga masuk save outline maksudnya. Untuk memperbesar garisnya kita pilih 1/1/2. Nah, setelah itu masih dalam keadaan seperti ini, kita arahkan kursornya di sini. Kita klik kanan pada mouse, kemudian kita pilih edit point. Nah, setelah itu kita tarik ke dalam saja langsung seperti ini ya. Ini juga. Dan ini juga. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik lagi. Kemudian kita masuk save outline. Kita buat garis putus-putus. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita buat grup lagi. Caranya kita klik ini ya, klik kiri pada mouse. Kemudian kita tekan CTRL pada keyboard, lalu kita arahkan kursornya di sini. Kemudian kita klik kiri pada mouse. Setelah itu kita lepas CTRL pada keyboard yang tadi kita tekan. Kemudian kita klik kanan pada mouse. Setelah itu kita buat grup. Coba kita pindahkan. Ini sudah jadi satu. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membuat simbol seperti ini. Caranya adalah kita masuk di insert.
kemudian kita pilih equation ya seperti ini. Lalu kemudian ini kita klik juga pada panah ini, kemudian kita pilih yang ini yang akan kita buat. Setelah itu ini lagi ya sesuai dengan ini, simbol ini kita ambil. Nah seperti ini. Kemudian dalam kurung tutup maksudnya, koma. Ini juga koma. Di sini adalah R ya. Nah, coba kita perbesar dulu. Kurung buka. Nah, coba kita perbesar. Kita blok, kita perbesar. Kita ambil 14. Kita tebalkan seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita masuk insert, kemudian kita pilih save, lalu kita pilih ini textbook. Kita buat seperti ini, kemudian ini kita tinggal copy paste. Kita copy, baru kita bawa masuk kursornya, kemudian kita paste seperti ini. Lalu kita arahkan ke sini ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita klik 2 kali dulu, masuk di save file, lalu kemudian kita pilih no fill. Setelah itu kita masuk di save outline, lalu kita pilih no fill. Seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan membuat grup. Nah, ini kita aktifkan ya. Kemudian kita tekan Ctrl pada keyboard. Setelah itu kita arahkan kursornya di sini. Kemudian kita klik kiri pada mouse. Setelah itu kita lepas Ctrl pada keyboard. Lalu kemudian kita klik kanan pada mouse. Lalu kita buat grup. Nah, selanjutnya adalah kita buat ini ya. Caranya adalah kita masuk di insert. Lalu kemudian kita save. Lalu kita pilih ini. Kita buat dulu sedikit. Seperti ini ya. Kemudian kita masuk save outline, kita pilih warna hitam, save outline lagi, kemudian kita perbesar, yaitu kita pilih 1/2. Kita bawa masuk, coba kita lihat. Nah seperti ini, anggap saja seperti ini, karena ini adalah sebagai contoh. Nah caranya kita buat grup lagi untuk supaya lebih mudah. Kita aktifkan dulu, seperti klik kiri pada mouse, kemudian kita tekan Ctrl pada keyboard, kita arahkan kursornya di sini, kemudian kita klik kiri pada mouse, setelah itu kita lepas Ctrl pada keyboard, kemudian kita klik kanan pada mouse, kita buat grup. Nah, coba kita pindahkan, ini sudah pindah ya. Nah, setelah itu kita buat lagi ini, simbol ini, caranya kita masuk di insert, kemudian kita masuk di save, kita pilih textbook, kita bawa ke sini. Ini ya, kita tinggal copy, bawa masuk ke dalam, kita paste. Nah, kita perbesar sedikit. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masuk, kita klik kiri lagi ini ya. Pada mouse kita arahkan kursornya di sini, kita klik kiri pada mouse kedua kali, lalu kemudian kita masuk di save file, kita pilih no fill. Setelah itu masuk save outline lagi, kita pilih no outline. Nah, seperti ini ya. Kalau ini agak terlalu jauh, kita geser ke bawah sedikit seperti ini. Nah, kemudian ini masih dalam keadaan aktif ya. Untuk membuat grup, kita tekan Ctrl pada keyboard, lalu kemudian kita arahkan kursornya di sini, kemudian klik kiri pada mouse. Setelah itu kita lepas Ctrl, lalu kita klik kanan pada mouse, lalu kita buat grup seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang di bawah seperti ini, kita masuk lagi di insert. Setelah itu kita pilih save, lalu kita pilih lagi ini, kita buat lagi. Masuk di save outline, kita pilih warna hitam. Masuk save outline lagi, kita perbesar, kita pilih 1/2. Nah, kita putar dulu seperti ini. Kita arahkan ke dalam ya, seperti ini ya.
Nah, anggap saja seperti ini. Nah, setelah itu kita aktifkan kembali begini. Kita klik kiri pada mouse, kemudian kita tekan Ctrl pada keyboard, lalu kita arahkan kursornya di sini untuk membuat grup. Kita klik kiri pada mouse, kita lepas Ctrl pada keyboard, kemudian kita klik kanan pada mouse, lalu kita buat grup. Nah, seperti ini. Selanjutnya, ini simbol ini yang kita buat lagi, kita masuk di insert, lalu kita pilih save, lalu kita pilih textbook, lalu kita buat di dalam seperti ini. Kemudian ini ya kita tinggal copy saja, kita blok, kita copy, kita bawa masuk kursornya di sini, kemudian kita paste. Nah, setelah itu kemudian kita klik dua kali bagian kiri pada mouse. Setelah itu kita masuk di save fill, lalu kita pilih no fill. Kemudian masuk di save outline lagi, lalu kita pilih no outline begini ya. Kita tinggal mengarahkan saja seperti ini. Nah, setelah itu ini masih dalam keadaan aktif ya. Kita tekan Ctrl pada keyboard untuk kita buat grup. Kita arahkan kursornya di sini. Kemudian kita klik kiri pada mouse. Lalu kita lepas Ctrl pada keyboard. Kemudian kita klik kanan pada mouse. Setelah itu kita buat grup. Nah, seperti ini. Selanjutnya lagi adalah dengan cara yang sama untuk R ini. Kita masuk di insert. Kita buat textbook. Nah, kita tinggal blok ini copy paste, copy, kita masuk, kita paste. Setelah itu kita arahkan kursornya di sini di bagian sudut ini seperti ini ya. Nah, kemudian kita klik dua kali bagian kiri pada mouse, masuk di save fill, kita pilih no fill, kemudian masuk di save outline, kita pilih no outline. Nah, kita tinggal arahkan saja seperti ini. Anggap saja seperti ini. Ya. Setelah itu coba kita pindahkan. Nah, kita Ctrl Z kembalikan. Ini kita buat grup dulu ya. Kita seperti ini ya. Kemudian kita tekan Ctrl pada keyboard, arahkan kursornya di sini. Kita klik kiri pada mouse, kemudian kita lepas Ctrl, klik kanan pada mouse, lalu kita buat grup. Coba kita pindahkan. Nih, sudah jadi satu ya. Kita perkecil dulu sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah ini ada X ya. Kita buat lagi, masuk di insert, kita buat textbook di sini. Nah, kemudian kita ketik X, kita blok, masuk di home, kita tebalkan, kita pilih 14 seperti ini. Kemudian ini kita arahkan di sudut ini kursornya, kemudian kita klik kiri dua kali pada mouse, masuk di save fill, kita pilih no fill, kemudian di save outline, kita pilih no outline seperti ini ya. Kita tinggal mengarahkan saja. Nah, kemudian ini ada X, ada Z, ada Y. Kita buat juga dengan cara yang sama. Sebelum kita buat ini dulu, kita buat grup ya. Kita aktifkan ini seperti ini. Kemudian kita buat grup ya. Nah, ini sudah jadi satu. Kemudian selanjutnya kita buat Z dulu. Kita masuk di insert, di save, lalu kita buat textbook. Kita buat seperti ini. Kita arahkan kursornya ke dalam, lalu kita buat Z ya. Kita blok, kita tebalkan, kita pilih 14. Kita tinggal arahkan saja, kemudian kita arahkan kursornya di sini, kita klik dua kali,
masuk di shape outline untuk pilih no fill, masuk di shape outline, kita pilih no outline seperti ini. Nah, kalau ini kita tinggal copy saja ya, copy paste. Kita arahkan ke bawah. Kita ganti dengan X. Ini lagi, kita copy paste lagi. Di sini Y. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat grup lagi untuk kita satukan gambar ini semuanya. Caranya kita arahkan kursornya di bagiannya ini seperti ini ya. Kita klik kiri pada mouse, kemudian kita tekan Ctrl pada keyboard, kita arahkan lagi di sini di sumbu X ya. Nah, kita ini perhatikan kursornya berbentuk panah. Kalau sudah seperti itu, kemudian kita klik kiri pada mouse, dan di sini juga kita klik kiri pada mouse. Di sini juga kita klik kiri pada mouse, kemudian kita lepas Ctrl pada keyboard, kemudian kita klik kanan pada mouse, lalu kita buat group. Nah, seperti ini. Coba kita pindahkan. Kita perkecil sedikit dulu. Nah, ini adalah gambar bola dan gambar sistem koordinat bola. Demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa beri dukungannya dengan cara like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.